wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Mutiara. Kalian bisa panggil Ibu Syifa atau Bu Cipa. Nah, Ibu mahasiswa P3K UPI Purwakarta. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi jaring-jaring bangun ruang pada pelajaran matematika di kelas 6 KD 3.5. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, kita tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sepertinya semuanya sudah semangat untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas mengenai jaring-jaring bangun ruang, kita bahas dulu apa sih bangun ruang itu? Nah, bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Nah, bangun ruang sendiri terbagi menjadi dua. Ada bangun ruang sisi datar dan ada juga bangun ruang sisi lengkung. Nah, kira-kira apa aja ya dari contoh bangun ruang tersebut? Yuk kita simak ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh bangun ruang. Nah, di sini sudah ada ya contoh dari bangun ruang. Ada bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, ada balok, ada prisma, dan juga ada limas. Kenapa dinamakan bangun ruang sisi datar? Karena sisinya datar ya, tidak melengkung. Nah, sedangkan ada juga bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada kerucut, bola, dan juga tabung. Nah, karena dibangun dari sisi yang melengkung. Oke. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, balok, dan juga kubus. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan dari balok dan kubus ya, secara gambar umumnya. Biar nggak pada ketukar. Nah, kalau balok, itu terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Itu ya, persegi panjang berarti punya panjang, punya lebar. Nah, karena dia bangun ruang berarti memiliki tinggi. Jadi ada panjang, ada lebar, dan juga ada tingginya. Sedangkan kalau kubus terbentuk dari bangun datar persegi, berarti sisi-sisinya sama besar dan sama panjang. Nah, pada kubus tidak ada panjang lebar, tidak ada, tapi hanya ada sisi. Jadi kalau misalnya sisinya 5 cm, berarti semuanya juga 5 cm. Kalau balok ada panjangnya, ada lebarnya, dan juga ada tingginya. Itu panjang dan lebarnya itu berbeda-beda ukuran ya. Jadi tidak sama, kalau misalnya panjangnya 6, berarti lebarnya misalnya 4, tingginya misalnya 5, kayak gitu, berbeda-beda. Namun tetap memiliki sisi yang sama panjang dan sama besar pada setiap panjang maupun lebar dan tingginya. Oke. Bangun ruang yang kita akan bahas pertama kali adalah kubus. Nah, di sini sudah ada gambar kubus ya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang membentuk bangun kubus. Nah, bangun ruang kubus memiliki unsur. Unsurnya apa aja ya? Yang pertama, memiliki 6 bidang datar yang kongruen. Nah, jadi ada 6 bidang datar ya. Oke, contohnya dari gambar ini ada bidang datar A, B, C, D. Tuh yang satu di bawah. Lalu ada bidang datar E, F, G, H yang di atas. Kita hitung 2. Lalu ada bidang datar A, B, F, E yang di depan. Lalu
lalu ada bidang datar C, D, G, H, itu yang di belakang, lalu ada bidang datar B, C, F, G, itu yang di samping kanan, dan ada juga A, D, E, H yang di samping kiri. Nah, semuanya ada 6 yang sama panjang dan sama besar. Yang kedua, memiliki 6 sisi. Nah, 6 sisinya yang tadi ya. Ada sisi depan, sisi belakang, terus sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, itu sisinya yang A, B, E, F, lalu A, B, C, D, lalu ada E, F, G, H, B, C, F, G, dan A, D, E, H. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Ada 4 rusuk tegak dan 8 rusuk mendatar. Nah, rusuk itu yang mana ya kira-kira? Nah, rusuk kita lihat yang garis-garis yang menghubungkan ke titik sudutnya. Coba kita lihat. Pertama ada rusuk AB. Nah, rusuk AB, lalu ada rusuk BC. Lalu ada juga rusuk CD dan ada rusuk DA. Dalam satu sisi memiliki 4 rusuk. Nah, selanjutnya adalah ada di ke atasnya. Ada rusuk EF, lalu FG, GH, dan HE. Lalu ada rusuk apa lagi? Ada rusuk AE, lalu ada DH, gitu ya. Lalu ada rusuk BF, lalu ada rusuk CG. Nah, sudah deh, ada 12. Oke, selanjutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, 8 titik sudut ini yang mana aja? Nah, titik sudut itu perpotongan antara rusuk, kedua rusuk ya. Nah, ini ada titik A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Semuanya ada 8. Oke, kita lihat jaring-jaring kubusnya. Sebelum kita ke jaring-jaring kubus, kita harus tahu dulu ya, jaring-jaring bangun ruang itu apa. Oke, jadi jaring-jaring bangun ruang adalah pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Kalau misalnya bangun ruangnya kubus, berarti pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar apa? Bangun datar persegi yang menyusun suatu bangun ruang, namanya kubus. Oke, sekarang kita lihat jaring-jaring bangun kubus. Nah, jaring-jaring kubus adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 6 daerah persegi yang apabila digabungkan kembali atau diimpitkan sisi-sisi perseginya akan membentuk kubus. Jadi itu ada beberapa pola ya. Nah, gambar jaring-jaring kubus nih kayak gini, ada pola-polanya gitu ya. Ada pola ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, dan ke-11. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk membuat kubus biasanya pola ke-1, pola ke-5, gitu. Itu yang paling sering dan paling umum digunakan. Namun, tidak menyangkal bahwa yang lain itu susah ya, sama semuanya juga bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, ini dia contoh jaring-jaring kubus. Pertama kan dari kubus dulu nih, dari kubus. Lalu kubus dipotong pada beberapa rusuknya. Nah, dibuka tuh ya kubusnya. Dan terlihatlah bahwa jaring-jaring kubusnya seperti berikut, seperti tanda tambah. Oke. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi kalau ingin melihat jaring-jaring kubus, dibuka dulu kubusnya. Ataupun kalau mau membentuk kubus berarti kita harus mengetahui
pola dari jaring-jaring kubus tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh dari gambar bangun ruang balok ya. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Oke, apa aja ya unsur-unsurnya? Nah, yang pertama memiliki 12 rusuk. Nah, oke, sekarang kita hitung ya rusuknya yang ada pada gambar balok ini. Coba kita lihat. Ada rusuk A, B, lalu rusuk B, C, rusuk C, D, rusuk D, A. 4 tuh. Terus ada lagi rusuk yang atasnya ya. E, H, lalu rusuk E, F, rusuk F, G, rusuk G, H. Sekarang yang kanan, ada rusuk B, F, lalu ada rusuk C, G. Dan yang kiri, ada rusuk A, E, dan ada rusuk D, H. Nah, jadi ada 12 rusuknya. Yang kedua, memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudut itu perpotongan dari 2 rusuk ya. Nah, yang ketiga memiliki 6 buah sisi. Ada sisi A, B, F, E, sisi B, C, F, G, sisi C, D, G, H. Ada sisi A, D, E, H, dan ada sisi E, F, G, H. Oke. Nah, selanjutnya adalah sudut bangun ruang balok berbentuk siku-siku. Yang mana sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, gimana ya jaring-jaring balok? Oke, di sini ada contoh dari gambar jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 2 bujur sangkar dan 6 persegi panjang. Bila dilipat pada sisi-sisi yang tepat dapat membentuk balok. Ingat lagi kalau balok itu dari persegi panjang yang mana sisinya tidak sama panjang, ada panjangnya, ada juga lebar. Jadi nggak seperti kubus. Kalau kubus kan sama besar dan sama panjang. Kalau balok itu ada panjangnya, ada lebarnya, yang mana panjang keduanya berbeda. Jadi benar-benar harus tepat dalam pengukurannya, dalam polanya, dan juga dalam penyusunannya. Nah, di sini ada contoh jaring-jaring balok. Oke, yang pertama ada balok nih ya, ada balok. Lalu balok dipotong pada beberapa rusuknya. Nah, dipotong tuh pada beberapa rusuknya. Dan terlihatlah bahwa jaring-jaring baloknya seperti itu. Seperti gambar T ya. Namun ada sisi panjangnya dan ada juga sisi bagian pendeknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat jaring-jaring balok, boleh kita lihat dulu dari bentuk baloknya. Kalaupun kita belum tahu gitu ya, kita bisa lihat contoh dari jaring-jaring baloknya. Dan kita juga bisa membuat sendiri untuk bangun balok dari jaring-jaring yang sudah kita ketahui. Oke ya, alhamdulillah materinya sudah selesai Ibu sampaikan. Sekarang Ibu punya tantangan. Nah, tantangannya yaitu kalian cari benda yang berbentuk kubus dan balok di sekitar kalian. Jadi kalau kalian sudah menemukannya, minimal 3 ya, minimal 3 benda yang benar-benar bentuk kubus, 3 bentuk kubus, dan 3 bentuk balok. Nanti kalian laporkan ke Ibu, ataupun kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya video pembelajaran kita kali ini sudah selesai.
Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanyakan langsung kepada Ibu maupun ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!